Kemudian baik. Yang pertama kemarin ada musik haji, hukumnya mengikuti. Yang kedua ada musik perang, hukumnya juga mengikuti. Yang ketiga ada lebih khusus ya, sama dalam suasana perang tapi oleh orang-orang yang pemberani, yaitu Rojaziyat ya. Sekarang yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u, adapun tempat yang keempat itu aswatun niyahati, suara-suara ratapan, wanagoma tuha, dan lagu-lagunya niyahah. Wanagoma tuha dan lagu-lagunya niyahah, lagu-lagu ratapan, melau sedih. Fitahyijil huzni, di dalam membangkitkan rasa sedih, wal bukai, dan tangis, wa mulazamatil ka'abati, dan menetapi pucatnya wajah. Wal huznu, adapun sedih itu qismani, ada dua macam. Mahmudun, rupanya sedih yang terpuji, wa mazmumun, dan sedih yang tercela. Fa amal mazmumu, maka adapun sedih yang tercela itu fakal huzni, seperti sedih alama atas barang, fata yang hilang apama. Fata yang hilang apama. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid itu ayat 21-an kalau nggak salah. Itu supaya kalian jangan gembira dengan apa yang kalian dapat dalam urusan dunia, juga jangan bersedih terhadap apa yang hilang. Ya, jadi ingat seorang kiai besar itu di Jawa, lupa lagi sih. Ceritanya apa istilahnya, ini diriwayatkan oleh Habib Nopel ya, Habib Nopel Solo. Ya, terus kemudian beliau berkata itu salah satu dari esensi tasawuf itu ya sabar. Jadi kiai besar waktu itu disoani karena ada satu orang yang kehilangan mobil, jadi curi begitu. Kemudian pas mengadukan masalahnya kepada kiai tersebut malah bilang alhamdulillah. Loh kok kiai alhamdulillah? Alhamdulillah Allah telah menjadikanmu orang yang dicuri bukan yang mencuri begitu. Jadi istilahnya masih bisa bersyukur begitu. Jadi esensinya kalau urusan dunia itu kan itu hilang kan? Hilang, yang tentu menyedihkan, harganya juga mahal mobil. Ya, tapi dalam urusan dunia Allah menuntun bikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dapat untung gede jangan terlalu gembira, kehilangan gede juga jangan terlalu sedih begitu. Bikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, surat Al-Hadid ayat 23. Dari awalnya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wallahu wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Terus kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama, gitu ya. Dan seterusnya. Apa sedikit. Yang salah satunya seterusnya itu likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Watafakhurun jeung bangga-banggaan, watakasurun jeung paloba-loba, fil amwali wal aulad, dina duit jeung anak. Ya, boga tabungan sabaraha, boga naon ayeuna, sawah sabaraha hektar, urang mah alhamdulillah kilometer. Ya paloba-loba, ya. Itulah kehidupan dunia, ya. Itu kagok.
Mana ya enak pendidikan terakhir naon SMA, lama S1, orang S2, orang S3, terus itulah dunia. Terus begitu pun fil amwali wal aulad, anak juga budak sabaraha enak hiji lama 2. Sabaraha 3 orang. Goblok. Orang 4. Kilo. 5 orang 7. Orang 10. Ampun. Ngeri 10. 11. Jadi ya itulah kehidupan dunia ya. Hanya seputar itu. Hanya seputar tafakhurum bainakum, saling sombong-sombong, saling bersaing, kemudian takatsurun, saling banyak-banyakan fil amwali wal aulad. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah benda dunia yang rendah. Dzalika mataul hayatid dunya. Terus seterusnya korelasinya dengan ayat lain ya zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi hanya seputar perempuan ya pagelis-gelis gitu ya, seorang gelis, seorang gelis bisa. Seorang kalau orang pastingkeun. Tayo kalau orang. Tayo. Zina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Tayo budak urang yo hafal Quran ya. Yo budak urang istilu. Budak urang. Budak urang. Budak urang yo. Budak urang yo. Budak urang mah. Budak urang mah. Ya, sebentar itu. Linnasi ya terus zina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Emas. Orang boga sakilo, orang 2 kilo, orang 1 ton. Wah. Dan yang seharga dengan itu ya harta benda, mobil, motor dan sebagainya, rumah, tingkat perumahan mana, di BSD, di sini, di situ, di sini, di situ, wah, sekitar situ. Wal khailil musawamah ya itu kendaraan, wal an'am dan hewan ternak, orang boga ternak kambing, sapi, sekian, kandangnya ayam, sekian, lele, sekian, gitu. Ya seputar itulah kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, tetapi Allah lah yang punya tempat kembali yang bagus begitu ya. Nah, jadi benci, sedih tadi ada 2, ada yang tercela, ada yang terpuji. Sedih yang tercela diantaranya adalah sedih akan hilangnya harta dunia begitu. Padahal Allah sudah berfirman likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan terlalu bersedih atas apa yang hilang darimu. Wal huznu adapun sedih lanjut alal amwati atas orang-orang yang sudah meninggal itu min hadzal bili dari golongan ini. Gak ada maksudnya termasuk golongan sedih yang tercela, menangisi sedih atas orang yang sudah mati. Nah, tapi yang berlebihan ya. Kalau yang istilahnya normal maklum itu manusiawi boleh. Kanjeng Nabi pun pernah sedih. Fa innahu maka sungguhnya huznu itu tuskhitu merasa marah itu, murka, tidak terima, boleh. Liqada ilahi, ulangi, tasakhoto aja. Fa innahu maka sungguhnya huznu itu tasakhoto merasa marah, tidak terima apa huznu liqada ilahi kepada ketetapan Allah Ta'ala wa ta'asafa dan merasa prihatin, sedih apa huznu alama atas perkara la tadaruka yang tidak bisa disusul, tidak bisa dikembalikan itu maujud lahu kepada sima. Jadi percuma begitu, sedih karena nggak bisa hidup kembali. Fahada yang berlebihan ya, kalau yang normal boleh. Ini kan aswatun niyahah ya. Ratapan yang berlebihan sampai nabok-nabok, menyakiti diri yang kemarin itu menyobek baju. Fahadal huznu maka adapun kesedihan ini itulah makana ketika ada apa hadal huznu itu madmuman tercela. Karena maka ada apa tahrikuhu menggerakkan hadal huznu bin niyahati dengan meratapi itu madmuman juga dicela. Walidzalika oleh karena itu mahmakana madmuman kana tahrikuhu bin niyahati madmuman
Waroda datang apa annahyu larangan as-shorihu yang jelas anin niyahati dari meratapi mayit. Jadi hukum meratapinya itu tercela, maka membuat orang menjadi meratapi dengan lagu, musik juga tercela begitu. Jadi tetap kembali lagi hukum musik itu mengikuti. Paham ya? Kayak kemarin sama tuh. Ketika perangnya wajib, maka membangkitkan semangatnya juga dianggap ibadah begitu. Ketika perangnya haram, maka menggerakkan semangat juga dianggap maksiat begitu. Jadi iya itu kalau perangnya apa istilahnya wajib jadi ibadah. Begitupun sama ini. Kalau ratapannya ini kan meratapi itu mazmum, dicela, maka menggerakkan hati untuk meratapi mayit, mendorong orang supaya meratapi mayit dengan lagu, dengan musik itu juga mazmum. Selanjutnya, wa amal huznu adapun sedih al mahmudu yang terpuji. Itu fahuwa maka adapun huznul mahmud itu huznul insani sedihnya manusia. Ala taksirihi atas cerobohnya insan. Ala taksirihi atas cerobohnya insan fi amri dinihi dalam urusan agamanya si insan. Orang misalnya ke ibadah ke puasa ke masih ke orang ya Allah gitu ya. Tapi ke diri sendiri ya, nggak diomong-omong ke orang lain. Wa buka uhu dan nangisnya si insan ala khotoyahu atas apa istilahnya kesalahannya si insan. Ya, ngomong kepada diri sendiri aja. Kalau diomongin ke orang lain nantinya jadi istilahnya merasa cukup gitu ya, merasa cukup. Namun atuh bingung. Jadi nggak ada semangatan untuk bangkit begitu. Tapi kalau ke diri sendiri kan kurang gitu ya. Jadi lebih untuk bangkitnya itu besar gitu. Istilahnya kalau diomongin ke orang lain yang merasa ceroboh dalam urusan agama itu jadinya putus asa begitu. Ya, beda dengan ke diri sendiri itu jadinya roja, jadi harapan. Wal buka adapun nangis watabaki dan maksa nangis. Jadi nangis gak bisa tapi dipaksa-paksa untuk bisa nangis itu namanya tabaki. Wal huznu dan sedih watahazunu dan maksa sedih ala dzalika atas huznul mahmud itu mahmudun juga dipuji. Wa alaihi dan itu atas zalik gitu. Wa alaihi dan itu atas zalik atas ini yang amri dinihi itu. Wa alaihi dan itu atas taksirihi fi amri dinihi baka menangis atau buka adama adapun nangisnya Nabi Adam. Ya Nabi Adam ketika berkata Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Dengan ketika terusir di dunia di surga itu kan saking menyesalnya Nabi Adam itu selalu mengulang-ulang doa itu begitu sambil menangis karena merasa ceroboh dalam urusan agamanya. Maka sedih yang seperti itu adalah sedih yang terpuji, maka membuat sedih orang terhadap kecerobohan agamanya juga dianggap terpuji begitu ya, dengan musik supaya nangis begitu ya. Biasanya kalau di ceramah-ceramah coba tundukkan kepalanya begitu ya, kemudian dibimbing supaya sedih, supaya ingat orang tua, supaya ingat dosa, itu juga terpuji begitu, membangkitkan kesedihan akan kecerobohan urusan agamanya jadi terpuji. Diiringi musik ya jadi terpuji juga begitu ya. Jadi mengikuti lagi-lagi hukum musik mengikuti. Wa tahriku hadzal huzni adapun menggerakkan kesedihan ini yang terpuji, wa taqwiya tuhu dan menguatkan hadzal huznu itu mahmudun terpuji. Li'annahu karena sungguhnya huznun itu ya ba'atu mendorong membangkitkan apa huznun ala tasmiri atas bersungguh-sungguh litadaruki untuk menyusul amal yang terlewat, yang tertinggal. Litadaruki kepada atau untuk menyusul amal yang tertinggal.
Ya karena dari sedih itu kan jadi pengen nyusul, ngodoin begitu ya. Walidzalika oleh karena itu Mahmud boleh. Kanat ada apa niyahatu Dauda, ratapannya Nabi Daud. Oh, berarti ratapan Nabi Daud itu termasuk yang Mahmud ya, karena membuat orang sedih akan urusan agamanya. Alaihissalam itu mahmudatun terpuji. Ratapan Nabi Daud itu mahmudatun terpuji. Idkana karena ada apa zalika niyahatu Daud. Apa zalika niyahatu Daud ma'adawamil huzni beserta langgengnya sedih watulil bukai dan lamanya nangis itu bisa babil khotoya karena itu bisa berkhotoya dengan sebab kesalahan-kesalahan wadunubi dan dosa. Fakat karena maka benar-benar ada siapa Nabi Daud alaihissalam itu ya beki. Menangis siapa Nabi Daud, wayubki dan membuat nangis siapa Nabi Daud. Wayahzanu dan sedih siapa Nabi Daud, wayuhzinu dan membuat sedih siapa Nabi Daud. Hatta kanat sehingga ada apa al-janaizu beberapa jenazah itu turfa'u dipikul apa janaiz min majalisin yahatihi dari majlis ratapannya Nabi Daud. Ya, mungkin waktu syariatnya Nabi Daud boleh. Wakana dan ada siapa Daud, Nabi Daud, itu yaf'alu melakukan siapa Nabi Daud. Intinya Nabi Daud melakukan seperti itu supaya ingat kematian, ingat dosa, begitu ya. Itu mahmudah. Wakana dan ada siapa Nabi Daud itu yaf'alu melakukan siapa Nabi Daud zalika kepada itu niyaha bi al-fadhihi dengan lafadznya Nabi Daud wa alhanihi dan lagamnya Nabi Daud. Wa dzalika adapun itu al-fadhuhu wa alhanuhu itu mahmudun ya juga terpuji. Li'annal mufdiya karena sungguhnya perkara yang mendatangkan ilal mahmudi kepada perkara yang terpuji itu mahmudun juga terpuji. Itu mahmudun terpuji pula. Wa ala hadza dan atas keterangan ini li'annal mufdiya ilal mahmud la yahrumu tidak haram alal wa'idi atas orang yang ceramah atau bisauti yang bagus suaranya apa ayun syida mendendangkan siapa wa'id sering ya penceramah yang kebetulan bagus suaranya di sela-sela ceramahnya itu ya sholawatan gitu ya sholawatan yang bikin sedih atau kayak tadi membimbing coba pejamkan matanya ya sedih dibimbing alal mimbari di atas mimbar di alhanihi dengan lagamnya wa'id al-ash'aro mendendangkan al-ash'aro kepada syair-syair al-muhzinata yang membuat sedih al-muraki kota yang membuat tipis yang membuat ya nangis lil qalbi kepada hati wala ayyabkiya dan tidak haram apa nangis siapa si wa'id wala yahrumu ayyabkiya wa yatabaka dan maksa nangis siapa wa'id lihat tawassola supaya mengambil lantaran siapa wa'id bihi dengan ya beki wa yatabaki ya beki wa yatabaka ila tabkiyati ghairihi kepada membuat nangis orang lain selain wa'id kepada membuat nangis selainnya si wa'id jadi pura-pura curi kemana gitu supaya orang lain nangis juga dianggap terpuji. Wa isarati huznihi dan membangkitkan kesedihan ghairihi. Lagi-lagi hukum musik juga mengikuti. Nah, intinya yang keempat ini adalah suara-suara ratapan, musik-musik ratapan, maka nanti hukumnya juga mengikuti. Kalau meratapinya itu terpuji, maka musik ratapan juga terpuji. Kalau meratapi itu haram, maka musik ratapan juga haram. Membuat orang meratapi yang haram juga haram. Membuat orang meratapi yang halal jadi halal, jadi terpuji begitu. Jadi lagi-lagi mengikuti ya. Selanjutnya nih yang seru nih. Al-khamisu adapun tempat yang kelima itu as-sama'u mendengarkan musik fi auqati sururi di waktu-waktu bahagia. Waduh. Takidan karena untuk menguatkan wa tahyijan dan menggerakkan lahu kepada surur. Wa huwa adapun sama fi auqati surur itu mubahun diperbolehkan.
Sama, lagi-lagi ada syaratnya, ingkana jika ada apa dzalika sururu kebahagiaan tersebut itu mubahan diperbolehkan. Contohnya, gembira yang diperbolehkan kalginais seperti lagu, nyanyian fi ayamil ini di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau keremik, Allah wah, boleh. Wah, iya kan lamun tengah haji siapa mah coba. Kalau ngerung we, batur barungah ngerung. Haram eta. Haram. Batur susurian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haram, sempit hirupna. Ya, sempit hatinya. Jadi penting ini haji iya. Keren. Ketika bahagianya itu diperbolehkan, maka musiknya juga diperbolehkan yang membangkitkan kebahagiaan yang diperbolehkan itu. Contohnya ini jelas tertulis dalam kitab aslinya Ihya ini seperti lagu di hari-hari raya Idul Fitri, Idul Adha, wafil ursi, dan di dalam nikahan. Wah, ini di nikah nih kayak organ ya musik Islami, dangdut. Janganlah diganggu. Ya, boleh. Tapi ini soal musiknya ya. Kita membahas soal musiknya. Beda lagi ketika artisnya ngaretat ya, beda lagi ya. Itu nanti bercampur ditimbang mana yang lebih mafsadat, mana yang lebih. Ini kan hanya sekedar boleh ya. Kalau udah memperlihatkan aurat perempuan, wah boleh sama haram, head to head versus ya pasti kalah begitu. Yang menang pasti haram. Jangankan dengan yang boleh, dengan yang wajib aja, idza jtama al halal wal haram, guliba al haram gitu ya. Tetap dimenangkan yang haram gitu. Jadi nggak boleh. Ini kita hanya membahas musiknya. Artinya supaya boleh itu dijaga ya, milih artisnya juga yang pakai kerudung yang syar'i gitu. Ya begitu. Ya lebih bagus pakai cadar sekalian di kerumunan gitu, ditutupan panggungnya, ditutupan gitu kusatir gitu, teka tingali bae lebih halus banget ya, di kolong eta di kolong panggung teh lebih halus sahamnya. Wafi waktu kudumil goibi, dan dalam waktunya datangnya orang yang jauh, yang pergi untuk orang boleh. Wafi waktil walimati, dalam waktu walimatul urus, sapar ya, walimah, apalagi akikah, wal akikoti, dan akikah ya, apa namanya, nyewa nasyid ya, nyewa grup band Islam, Gambus, Nisa Sabian, Pepe Julfikar begitu. Wa inda wiladatil mauludi, dan ketika lahirnya anak yang dilahirkan, syukuran gitu ya, ada musik-musik, lagu-lagu salawat-salawatnya, pasang sound, boleh. Wa indah khitanihi, dan ketika sunatnya maulud ya, ketika sunatan dirayakan gitu, sama ada musik-musiknya ya, boleh. Wa indah hifdihi, dan ketika hafalnya si maulud Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, tahtiman ya, salatullah salamullah Ananda Hilman Safian bin Kiai Haji Ananda disebutin sambil diiringi musik ya, itu boleh. Al-Aziz yang agung. Wa kullu dzalika, adapun semua itu gina safar gina apa tadi di awal, gina fi ayamil id ila akhirih, itu mubahun diperbolehkan li ajli ilhari sururi, karena tujuan memperjelas kegembiraan, bihi dengan zalik. Wa wajhu jawajihi, adapun wajah bolehnya zalik itu anna minal alhani, sungguhnya itu termasuk dari lagam-lagam, ma ada lagam yusiru yang membangkitkan apa ma al faroha kepada bahagia, wasururo dan gembira, waturba dan sangat gembira. Fakuluma, maka adapun setiap perkara jaza yang boleh apa asururu gembira bihi dengan ma, ya maka jaza juga boleh apa isaratu sururi membangkitkan
bahagia fihi di dalam sama mengikuti ya. Ketika bahagianya dalam urusan yang boleh, kayak tadi contohnya disebutin, maka membangkitkan kebahagiaan pada bahagia yang boleh juga boleh. Lagi-lagi mengikuti. Maka musik yang membangkitkan bahagia kepada bahagia yang boleh ya juga boleh. Waya dulu dan menunjukkan ala hadza atas dalilnya jawaz ini minan nakli dari dalil nakal, nih enggak tanggung-tanggung dalilnya nakal. Apa insyadun nisa'i mendendangkannya banyak perempuan ala sutuhi di atas loteng loteng rumah bidufi dengan terbang itu qasidahan itu wal alhani dan lagu-lagu inda kudumi rasulillahi ketika datangnya Rasulullah SAW fi hijratihi dalam waktu hijrahnya kanjeng Nabi yang terkenal tala'al badaru alaina. Itu perempuan-perempuan Madinah sambil tok tak tak tok tak ada musiknya. Dalilnya jelas. Apa kanjeng Nabi karek datang marah enggak ada. Kanjeng Nabi enggak seperti itu. Malah seneng kanjeng Nabi disambut gitu ya. Itu dalilnya jelas itu boleh. Jadi yang nyambut warga Madinah itu banyak yang pakai rebana begitu. Pakai duf ya, pakai rebana, pakai terbangan begitu. Itu sangat boleh. Kanjeng Nabi juga tidak mengingkarinya. Tola'a telah muncul. Ini sangat mengharukan ya. Peristiwa hijrah itu. Karena kabarnya Kanjeng Nabi sudah bertolak dari Mekah. Orang Arab dulu sudah punya perkiraan waktu di mana perjalanan Mekah Madinah itu biasanya sekian hari misalkan, sekian bulan. Karena Kanjeng Nabi dan Abu Bakar tidak melewati rute semestinya yang harusnya lurus begitu, tapi muter dulu ke belakang, bahkan ke bawah ke daerah Yaman, mengikuti pesisir karena dikejar-kejar oleh kafir Quraisy sambil bersembunyi di gua apa? Di gua Tur gitu ya. Itu hampir terbunuh, menyusuri pesisir lautan, jadi tidak mengikuti jalur normal karena kalau jalur normal pasti kesusul sama kafir Quraisy gitu. Jadi supaya tidak ini. Jadi perkiraan mereka juga meleset. Perkiraan ahli Madinah juga meleset. Biasanya berapa hari, ini juga meleset. Itu dari hari-hari terakhir Kanjeng Nabi menjelang tiba ya turun dari Saniatil Wada, itu nama gunung, nama bukit. Itu saking rindunya warga Madinah menyambut Kanjeng Nabi, hari ini udah nunggu-nunggu di batas kota itu. Nunggu-nunggu, lihat-lihat, belum ada, pulang lagi ke rumah. Kemudian balik lagi ke batas kota, nunggu-nunggu, balik lagi ke rumah, nggak ada. Sambil yang jaga standby-nya juga ada begitu. Ketika yang jaga standby melihat ada yang turun putih dari Saniatil Wada, Kanjeng Nabi hadir, Kanjeng Nabi hadir, Kanjeng Nabi hadir, baru serentak semuanya ke batas kota sambil nyanyi lagu ini, qasidah ini, Tola Alba, sambil dipapah oleh Abu Bakar. Sudah berjuang perjalanan Mekah Madinah 750 kilo, bayangin. Jalan kaki dengan hanya ditemani berapa unta itu, unta qaswah gitu. Luar biasa, sangat mengharukan. Barulah nanti disusul berduyun-duyun orang-orang muhajirin yang ikut hijrah kan, Kanjeng Nabi duluan kan, karena mau dibunuh berencana itu yang ditumbalkan ya Sayyidina Ali itu, yang turun ayat Yasin itu, fa'aghshaynahum apa itu, wajalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum hum la yusirun. Itu mulainya dari situ peristiwa hijrah. Jadi dalilnya jelas ya, boleh dalam waktu bahagia mendendangkan musik begitu, bahkan dengan alat musiknya sekaligus, karena bahagianya juga boleh. Jadi musik membangkitkan bahagia juga boleh. Dalam syair, Tola'a telah muncul apa al-badru Kanjeng Nabi yang bagai rembulan alaina atas kita. Min Saniatil Wada, dari bukit Saniatil Wada, atau boleh diartiin jalan yang diapit gunung, lembah Wadaan. Wajibah maka wajib apa syukru bersyukur, mensyukuri alaina atas kita, mada'a selama mengajak, lillahi kepada Allah siapa da'in, orang yang mengajak, menyeru. Fahada dan seterusnya ya. Fahada maka adapun ini dalil ini
Fahadha maka adapun ini dari mulai bidufi inda kudumi rasul itu idharus sururi, jelaskan bahagia likudumihi karena datangnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arif itu loh. Wahwa adapun hadza surur itu sururun mahmudun, bahagia yang terpuji. Fa'idharuhu maka adapun menjelaskan surur bisyiri dengan syair, wanagomati dan lagu-lagu, bahkan waroksi dan joget-joget, wal harokati dan gerakan-gerakan, aidan halnya juga itu mahmudun, juga terpuji. Jadi jogetnya juga terpuji. Boleh. Karena itu kan udah jelas ya, udah dibahas sebelumnya. Musik itu punya apa tadi? Punya dampak yang sangat ajib waktu kemarin itu, ya, punya dampak yang sangat ajib. Bahkan unta dan anak kecil bayi pun merasakan dampaknya. Ya, kemarin makanya yang ajib dong. Jadi luar biasa ya. Artinya gerakan itu dampak dari keadaan hati. Ya. Jadi anggota tubuh itu geraknya sesuai dengan keadaan hati. Maka ketika hatinya gembira, ya gerakannya juga gembira. Ya. Jadi terpuji semua. Fakot nukila maka benar-benar telah dinukil, diriwayatkan an jamaatin dari banyak orang minas sahabati dari golongan sahabat kanjeng Nabi radhiyallahu anhum, apa anahum sungguhnya jamaah itu hajalu joget-joget siapa sahabat fisururin dalam kebahagiaan asoba yang mengenai apa surur hum kepada sahabat. Dari Zafin itu nanti ya dijelaskan. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa mah fi ahkamir roksi dalam hukumnya joget nanti. Baru musik ini, nanti joget ada hukumnya sendiri. Ini baru spoiler sedikit Imam Ghazali. Jadi para sahabat juga tari japin itu ya. Yang para habaib ya keliling mutar jingkrak-jingkrak dikit itu boleh itu. Banyak ya para sahabat yang juga tari-tarian ketika gembira. Haram, mau sekalian. Sempit hirup teh. Wahwa adapun roksu itu jaizun boleh. Imam Ghazali dilawan. Fi kudumi kulli qadimin dalam datangnya setiap orang yang datang, ya juzu yang boleh apa al-farahu gembira bihi dengan kudum kulli qadim. Jadi ketika gembira kedatangan orang yang boleh digembirai ya kiai, orang soleh begitu ya. Bukan ahli maksiat, bandar narkoba gitu ya, bukan. Ini nggak boleh kalau begitu. Wa fi kulli sababin dan dalam setiap sebab mubahin yang diperbolehkan min asbabis sururi dari sebab-sebab gembira. Wa dulu dan menunjukkan, nah ini keren juga. Ini dalilnya juga ya. Itu dalil pertama tadi ya, ketika hijrah, sekarang dalil kedua nih. Wa dulu dan menunjukkan ala hadza atas jawazur roksi, bolehnya joget, wasama tentunya, apa ma hadis ruya yang diriwayatkan apa ma fi sahihaini garis bawahi Bukhari Muslim, tetanggung-tanggung ya. Wahabi dek naon deui ya. Yo, lawan. Fi sahihaini dalam Bukhari Muslim loh. Ana Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah ngaji Bukharinya dan saya temukan hadisnya ya. Betul adanya ya. Radhiyallahu anha annaha rupanya sungguhnya Siti Aisyah itu qalat pernah berkata siapa Siti Aisyah laqad ra'aitu benar-benar telah melihat siapa aku an-nabiyya kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturu hanya menutupi siapa kanjeng Nabi ini kepada diriku biridaihi dengan selendangnya kanjeng Nabi. Wa ana halnya adapun aku itu angzuru melihat siapa aku nonton itu angzuru nonton siapa aku ilal habasyati kepada kaum Habasyah Ethiopia yang terkenal jago memainkan pedang, tombak gitu ya. Yal abuna halnya bermain siapa Habasyah fil masjidi di masjid, bahkan di masjid loh. Fil masjidi garis bawahi. Ya, joget-jogetnya gitu tanggung di masjid. Haram, baledog sih. Hatta aku sehingga ada siapa aku, anak tegasnya aku, itu alazi orang as'amu yang bosan siapa aku kepada kanjeng Nabi. Maksudnya minta selesai. As'amu yang merasa bosan siapa aku kepada kanjeng Nabi. Jadi minta selesai.
Fakdiru maka kira-kirakanlah oleh kalian kodro jariyati kepada kira-kiranya wanita muda Siti Aisyah al hadis sini yang masih muda umurnya al harisota yang semangat semangat alalahwi atas hal-hal yang melalaikan isyaratan karena menjadi isyarat ila tuli muddati wukufiha kepada lamanya masa berdirinya si jariyah. Isyarat kepada lamanya masa berdirinya jariyah. Mute. Warwiyah dan meriwayatkan siapa Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Nanti saya jelaskan ya. Aidan hanya juga fi sahihaihima dalam dua kitab sahihnya Bukhari Muslim, juga Bukhari Muslim nggak tanggung-tanggung, hadis Uqailin kepada hadisnya Uqail. Ani Zuhri dari Imam Zuhri, an Urwah dari Imam Urwah dari sahabat Urwah, an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Abu Bakrin kepada sungguhnya Abu Bakar. Dah, sampai di sini dulu. Jadi ceritanya begini ya, ini dalil yang kedua bahwa joget, musik dalam suasana gembira, di mana gembira yang diperbolehkan itu juga boleh. Ceritanya waktu selesai sholat Idul Fitri, ya karena kan hujratun Nabi itu kan nempel dengan masjid, ya makam yang sekarang makamnya Rasulullah itulah kamar Rasulullah. Jadi nempel keluar kamar itu langsung masjid begitu. Jadi Sayyidina Bilal kalau udah adzan itu selalu ke kamar ke hujratun Nabi, Kanjeng Nabi waktunya sholat udah masuk. Makanya Sayyidina Bilal ketika meninggalnya wafatnya Rasulullah ini begitu terpukul sedih karena nggak ada lagi orang yang biasanya diingatkan, kekasih yang biasanya diingatkan Kanjeng Nabi waktu sholat udah masuk. Nanti kita cerita, kita lihat dramanya itu pernah ya waktu itu ya. Dramanya kesedihan Bilal ketika ditinggal ketika sedih ditinggal oleh Rasulullah meninggal begitu ya sampai Sayyidina Bilal ini pergi ke Syam ya karena nggak kuat di Madinah karena masa-masa atau tempat-tempat di Madinah selalu mengingatkan hari-hari di mana indahnya dengan Kanjeng Nabi ya sampai nanti dimimpikan oleh Kanjeng Nabi kenapa malah menjauh dariku sudah tibanya kamu berziarah kepada aku dimintai azan nggak kuat ketika melafalkan asyhadu anna Muhammadan nangis sejadi-jadinya sampai warga Madinah waktu itu menyangka Kanjeng Nabi hidup kembali saking teringatnya masa-masa indah bersama Rasulullah dan azannya Bilal yang sudah lama tidak terdengar. Nanti kita lihat dramanya oleh santri-santri Yaman asal Madura ya di Darul Mustafa yang disaksikan drama itu oleh langsung Habib Umar bin Salim ya bin Hafid sampai beliau juga menangis dalam videonya nanti kita lihat pas istirahat begitu ya. Jadi ceritanya setelah Ayamul Id itu karena tadi setelah sholat Id karena hujrah Nabi nempel dengan masjid ya. Jadi setelah sholat Id itu orang-orang Habasyah yang sholat di Masjid Nabawi itu biasa memainkan keahliannya begitu. Jadi memainkan keahliannya hiburan, memainkan pedang, tombak, tameng begitu ya. Ya kayak pencak silat lah begitu. Ya, itu di masjid. Bayangin, jingkrak-jingkrak pencak silat di masjid. Kemudian Siti Aisyah yang waktu itu masih muda, ya, karena kan jauh umurnya dengan Kanjeng Nabi kan, dinikah waktu umur 9 tahun. Bayangkan ya, belum baligh tapi didukhul ya setelah baligh begitu. Itu ingin nonton ceritanya. Siti Aisyah ingin nonton. Tapi segen sama Rasulullah. Karena takutnya nggak boleh atau gimana ya maklum ya. Kemudian malah Kanjeng Nabi sendiri yang menawarkan. Mau nonton nggak? Ini keromantisan suami kepada istri. Mau nonton nggak? Kata Siti Aisyah dalam hadis yang lain dikatakan isyarat an-na'am. Jadi memberi isyarat an-na'am itu tegasnya iya, ngangguk. Dengan malunya Siti Aisyah. Kemudian setelah dibuka satirnya, hijabnya, Kanjeng Nabi berdiri di lawang panto begitu untuk menutupi tubuh Aisyah. Ya, tapi Siti Aisyah
ini punya tujuan lain. Sengaja menempelkan pipinya di pundak Kanjeng Nabi sambil pipinya menyentuh pipi Kanjeng Nabi sambil nonton. Pengen dilihat oleh hadirin bahwa betapa dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW. Jadi betapa romantisnya tuh nonton konser bareng suami istri sambil nempelin pipi begitu. Itu Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi dan Siti Aisyah itu luar biasa. Nah, kemudian ceritanya sambil Habasyah terus memainkan konsernya, pentasnya, Kanjeng Nabi nanya, udah belum? Kata Siti Aisyah, belum. Sampai 3 kali Kanjeng Nabi nanya, udah belum? Belum. Bahkan dengan romantisnya, manjanya Siti Aisyah, di hadis yang lain kan, hadis Bukhari itu banyak ya. Jadi satu cerita itu banyak hadis, saling melengkapi. Di redaksi yang lainnya, bilang, uskut. Siti Aisyah, diam Kanjeng Nabi. Belum, uskut. Diam Kanjeng Nabi, belum, uskut. Kanjeng Nabi terus sabar menemani istrinya Siti Aisyah, sampai Siti Aisyah berkata, hingga aku yang bosan dan minta udah. Udah Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan, bahkan itu fil masjid, bahkan itu jingkrak-jingkrak, joget-joget, sambil nada-nada kegembiraan, ya musik juga ada, syair-syair juga ada, di masjid boleh. Ketika gembiranya juga boleh. Jadi mana haramnya gitu loh. Joget, bahkan di masjid ini. Padahal Kanjeng Nabi sendiri yang mengalami, mencontohkan, gitu, tidak mengingkari. Karena nggak mungkin, mustahil hukumnya Kanjeng Nabi apa istilahnya melegalkan perkara mungkar. Pasti Kanjeng Nabi berbicara, angkat bicara kalau perkara mungkar. Tapi ini Kanjeng Nabi malah menawarkan istrinya nonton. Jadi nonton konser itu boleh dengan syarat-syarat ketika konsernya juga boleh begitu. Musik ketika musik atau gembiranya juga boleh begitu. Kalau yang haram ya haram begitu. Jadi sekarang udah tahu ya, nonton konser hukumnya Blackpink gitu ya. Tinggal boleh apa enggak ya dilihat aja begitu, ditimbang dengan timbangan ilmu yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, dalil selanjutnya ketiga nih, luar biasa. Dari sahabat Mukel, dari Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah bahwa sungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dakhala masuk siapa Abu Bakar, ayahnya nih, alaiha atas Aisyah. Jadi nyambangi begitu ya. Silaturahmi menjenguk begitu anaknya Siti Aisyah, wa indaha dan itu di samping Aisyah jariyatani adapun 2 amat perempuan, 2 budak perempuan yang sedang bernyanyi fi ayyami Mina dalam hari-hari mabit di Mina. Tudafinani yang memainkan terbang, memainkan itu rebana, memainkan itu pukul-pukul itu rebana qasidah. Siapa jariyatani watadribani dan sedang menabuh, ya menabuh keduanya siapa jariyatani. Jadi Siti Aisyah ngedengerin mainan dufnya jariyatani itu. Tiba-tiba ayahnya Abu Bakar masuk begitu. Wa Nabi hanya adapun Kanjeng Nabi itu mutagoshin, orang yang menutupi wajahnya bisa ubihi dengan bajunya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ada di situ begitu. Sedang tiduran menutupi wajahnya. Fan taharo maka membentak huma kepada jariyatani siapa Abu Bakrin Abu Bakar. Jadi ceritanya Abu Bakar dibentak, main musik di hadapan Kanjeng Nabi, gitu loh. Sopan begitu. Radhiyallahu anhu, kemudian fakasyafa maka membuka siapa Kanjeng Nabi, siapa an-nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an wajihi dari wajahnya Kanjeng Nabi yang membuka bajunya. Waqala dan bersabda siapa Kanjeng Nabi dakhuma, biarin jariyatani, biarin jariyatani ya Abu Bakrin wahai Abu Bakar. Udah biarin Abu Bakar. Biarin. Fa innaha maka sungguhnya itu ayyamu Mina itu ayyamu Aidin hari raya itu ayyamu Aidin termasuk hari raya. Jadi hari gembira udah biarin gitu. Padahal Abu Bakar udah melarangnya. Malah biarin nggak apa-apa. Kanjeng Nabi itu. Bukhari Muslim juga.
Waqala dan berkata siapa Aisyah itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu melihat siapa aku, an-nabiyya kepada kanjeng Nabi, yasturu hanya menutupi siapa kanjeng Nabi ini kepada aku biridaihi dengan selendangnya kanjeng Nabi. Ini balik lagi ke cerita pertama ya. Jadi saling melengkapi. Riwayatnya saling melengkapi. Wa ana dan adapun aku itu angduru melihat siapa aku ilal habasyati kepada orang-orang Habasyah Ethiopia. Wahum hanya adapun Habasyah itu yang abuna memainkan siapa Habasyah fil masjid di masjid, fazajaro maka melarang hum kepada Habasyah siapa Umarus Sayyidina Umar. Jadi sempat dilarang oleh Sayyidina Umar, oh siapa di masjid goblok. Tapi faqala maka berkata siapa Nabi kanjeng Nabi SAW, amnan ya bani arfidata. Amnan dengan sentosa. Ya bani arfidata wahai keturunan Arfidah yaitu Habasyah. Teruskan Habasyah. Dilarang ku Sayyidina Umar kanjeng Nabi tenan aman teruskan aman. Jadi aman geus dibahas. Yakni bermaksud siapa kanjeng Nabi minal amni dari rasa aman. Aman teruskan Kang. Bicarakan kanjeng Nabi di masjid. Ku Sayyidina Umar dilarang. Kita tahu ya tegasnya Sayyidina Umar kan kumaha digorok sih. Wah Sayyidina Umar teh. Amnan ya bani arfilah. Teruskan lanjut. Kalau pas Sayyidina Umar yang bilang Rasulullah bilang aman. Wa min hadis Amr bin Haris dan itu dari hadis Amr bin Haris ani bin Syihab dari Ibnu Syihab nahwu adapun semisal hadis. Wa fihi dan itu di dalam hadis Amr bin Haris tugoniani adapun bernyanyi siapa jariyatani. Ini balik lagi berarti ke riwayatnya yang tadi Siti Aisyah sedang melihat permainannya dua budak perempuan. Dalam redaksinya Amr bin Haris, hadis Amr bin Haris, itu ada tugoniani, bernyanyi juga, watadribani. Jadi redaksinya ada tambahan. Tadi kan tudafinani langsung watadribani, gitu ya. Nah, berarti kalau redaksinya hadis Amr bin Haris, tudafinani watugoniani watadribani, begitu. Jadi ada bernyanyinya begitu. Wa fi hadis Abi Thahir dan itu dalam hadisnya Abi Thahir an Ibni Wahbin dari Ibnu Wahab, fawallahi maka ada redaksi fawallahi. Fawallahi maka demi Allah laqad raaitu, balik lagi nih kepada ceritanya Siti Aisyah tadi yang orang-orang Habasyah, tambahan redaksi. Wallahi demi Allah laqad raaitu telah melihat siapa aku Rasulullah kepada Rasulullah SAW yaqumu hanya berdiri siapa kanjeng Nabi ala babi hujrati di atas pintu kamarku ya di lawang panto. Wal Habasyah itu hanya adapun Habasyah itu yal abuna bermain siapa Habasyah bi hirobihim dengan tolaknya Habasyah fi masjid Rasulillah di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa hanya adapun kanjeng Nabi itu yasturu menutupi siapa kanjeng Nabi nih kepada diriku bisa ubihi dengan bajunya kanjeng Nabi. Jadi redaksinya dari Abi Thahir itu bisa ubihi bukan biridaihi, sama aja. Au biridaihi atau dengan selendangnya kanjeng Nabi. Ketika dalam hadis ada au berarti syakun min rawi. Ya, syakun min rawi berarti rawinya perawi hadisnya ragu. Ya. Bahwa ting bisa ubihi ting biridaihi begitu loh. Jadi ragu sehingga ditampilkan dua-duanya au. Aunya li syak. Likai angduru supaya bisa menonton siapa aku ilalak bihim kepada permainannya Habasyah. Tumayakumu kemudian berdiri siapa kanjeng Nabi min ajli karena diriku. Ya, karena istrinya pengen nonton, kanjeng Nabi juga berdiri. Hatta aku sehingga ada siapa aku, anak tegasnya aku, itu alali orang, ansorifu yang bubar siapa aku. Jadi hingga aku yang ingin selesai begitu. Itu ansorifu yang bubar siapa aku. Itu redaksinya dari Abi Thahir. Saling melengkapi. Intinya kejadian itu jelas tercantum dalam hadis Bukhari Muslim. Cek ya di Ayamil Id itu. Hadis terakhir di bab sholat Id itu. Ya, saya pernah ngecek ada ya. Apa ini apa istilahnya mengada-ngada? Enggak ya. Tiap kitab kalian yang beli di toko yang berbeda dari dulu, dari ratusan tahun, ribuan tahun, sama redaksi ini di Ihya Ulumuddin ada. Maka catat nanti ketika ada kaum yang menghilangkan redaksi ini dengan tujuan yang jelek, kita pernah ngaji ada begitu. Banyak ya sekarang ya
kaum minhum yang sengaja menghapus manuskrip karya ulama-ulama besar. Gitu. Jadi museum kan dah kitab Suta Soma begitu. Museum kan. Nanti ketika dicetakan ratusan tahun yang akan datang kok redaksi ini nggak ada, ini jadi bukti begitu. Ya. Waktu saya ngaji dulu, Mbah, aku yuk buyut aing ngaji bahwa yuk kita ayahkan ayah wah gitu. Jadi pentingnya itu di situ. Dah, selanjutnya waruya dan diriwayatkan, masih belum ketemu titiknya nih. Masih berhubungan pelengkap redaksi dari cerita yang tadi. Waruya dan diriwayatkan Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha sungguhnya Siti Aisyah itu qalat. Berkata siapa Siti Aisyah, kuntu ada siapa aku. Oh udah ya. Itu al-abu bil banat. Allah a'lam bishawab, istirahat dulu. Udah ada titiknya. Jadi luar biasa ya. Dalilnya jelas di masjid. Ini terjadi ya di kampung saya. Di kampung saya terjadi. Jadi ada satu ustadz yang bukan Wahabi, bukan Persis, bukan, tapi karena kedangkalan ilmunya. Ya. Memang kedangkalan ilmunya, ngaji kur sekali, masantren telila mungkin, pegangannya cuma sapinah mungkin begitu. Ya tijan dan karar itulah betul main geteuing bisa teuing teu. Jurumiyah hungkul, begitulah yang dasar-dasar. Jadi beliau fanatik, ya beliau fanatik dan selalu kalau sudah tersudutkan cek guru urang, begitu, ya. Jadi salah satunya banyak ya kontroversi yang beliau statementnya utarakan begitu. Namun salah satunya ini tentang memainkan rebana atau alat musik di masjid. Itu sangat dilarang sama beliau. Ketika saya datang dari Lirboyo, ya boleh. Jadi ramai. Cuman untuk mencari jalan tengahnya dimainkan di luar masjid, gitu, di pelatarannya. Gitu. Ini terjadi di kampung saya. Ya, jadi jangan ragu begitu. Ketika istilahnya sururnya mubah, ya maka mubah. Mengikuti. Gitu ya. Cuman belum beres, nanti ada peringatannya ya. Di akhir ada warningnya. Meskipun boleh tapi ada warningnya nanti. Jadi teruslah hadirin. Alhamdulillah. Istirahat dulu. Kita dulu host kita nonton itu tuh. Nonton kesedihan Bilal itu loh. Nantilah belum pas waktunya. Musik aja. Kopi. Waktunya nggak pas. Mau lagu apa ya Ustaz? Lagu apa ya sekarang ya? Ntar. Ini lagu ini lagi kita yang udah aja ya, yang udah. Kalau yang majelis offline udah sering tahu nih. Ini apa doa? Lagu apa? Raplikan D doa. Nggak tahu liriknya nih. Nanti ya. Dari saya dulu nih. Kedua bolehlah yang itu. Ini Soljah itu jagoanku ya. Soljah jagoanku. Reggae nih. Nah, ntar dulu ya. Di bimbing lagi. Iklan ini dipersembahkan. Bisa di pause dulu lah. Udah, di pause dulu bentar. Jadi lagu ini tentang jagoanku ya. Si musisi atau Soljah ya, musisinya mungkin maksud jagoanku ini adalah pacarnya yang jagoan begitu ya, pacarnya, pasangannya yang bisa diandalkan, yang bisa memberikan rasa aman begitu ya. Jadi pacarnya yang misalkan jago silat begitu ya. Mungkin musisinya bermaksudnya kepada seperti itu begitu. Tapi kita arahkan jagoanku di sini ya kepada Allah begitu. Jadi yang jagoan itu Allah ya. Sehingga
ada unsur tawakalnya ketika kita mengandalkan Allah sebagai jagoan kita begitu, kan nanti beres semua begitu. Nah, jadi ini salah satu prakteknya ngaji musik gitu. Padahal pembahasannya belum ya, nanti ada di depan. Cuman mengarahkan musik itu kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, itu jadi punya nilai ibadah tersendiri begitu. Tapi tentunya harus dirawat niatnya betul-betul, bukan karena hawa nafsu begitu. Itu yang paling sulit, merawat niatnya itu. Baik, silakan diputar Tarsis. Sometimes forgot to tell how lucky we are. That's my gratitude. We sung this song for you. Oh my God Almighty. Diam-diam ku menanti semua dengan tenang, akan datang dalam setiap kesabaran. Terus percaya ada rahasia di balik semua kejadian. Tak ada sesuatu pun yang benar kebetulan. Terus percaya berulang dihajar, takkan aku gemetar. Berulang ditinju, ku kan terus melaju. Karena jagoanku takkan meninggalkanku, bawaku lewati sakitku. Senangku, tenangku, damaiku, kau jagoanku. Ada rahasia di balik semua kejadian. Tak ada sesuatu pun yang benar kebetulan. Terus percaya berulang dihajar, takkan aku gemetar. Berulang ditinju, ku kan terus melaju. Karena jagoanku takkan meninggalkanku, bawaku lewati sakitku. Senangku, tenangku, damaiku, kau jagoanku. Karena jagoanku takkan meninggalkanku, bawaku lewati sakitku. Senangku, tenangku, damaiku, kau jagoanku. Since the very long time you are the man guarding me. From the place that very far you there are watching me. I have a few words that I really wanted to say. Try and sing it to the world and they hear us and they could. No more reason for you to ignore what me man say. No more forget have a chat with me man every day. We just a stupid human being, never believe what we sing. Until a miracle come, now you know what I am feeling. Everybody wish you receive it with a prayer. There is no word now I can really say ya. You're me guide if I really lost direction. Sometimes we forgot and having no attention. All me life that have changed if you say so. You are me light, wherever I go I will go. No more worries cause you there man are watching me. So lucky to have your kindness eternity. Karena jagoanku takkan meninggalkanku, bawaku lewati sakitku. Senangku, tenangku, damaiku, kau jagoanku. Karena jagoanku takkan meninggalkanku, bawaku lewati sakitku. Senangku, tenangku, damaiku, kau jagoanku. Ya, tuh ada yang nanya tuh Raja. Nanya apa, Ja? Raja, sok. Ya, istirahat bebas. Raja, nanya apa, Ja? Ustadz, Yo, ya Ustadz, Afwan mau izin bertanya, tapi di luar tema nggak apa-apa nggak Ustadz? coba kalau bisa saya jawab. Kalau Iya, enggak di Ustadz. PR-in. Yang pengen Najwa tanyain itu kan di
sekarang tuh banyak banget ya kayak klinik kecantikan gitu. Nah, salah satunya menawarkan treatment yang namanya tuh injeksi whitening gitu atau suntik putih gitu, Ustadz. Nah, kalau misalnya kayak suntik putih gitu haram atau diperbolehkan, Ustadz? Makasih, Ustadz. Harus dibuka dulu ya itu mah. Nanti saya share ya. Ya, Di Ustadz. PR-in itu mah ya. Iya. Oh iya Ustadz, mungkin masih banyak juga yang pengen ditanyain, khususnya tentang pay letter gitu Ustadz, misalnya pakai pay letter Shopee kayak gitu, itu riba kah Ustadz? Ya. Enggak, nanti di ini ya, di share ya. Akan salam. Nanti di saya share ya. Salam Dua tuh, Najwa ya. Iya Ustadz, Ya, pay letter sama suntik putih ya. iya. Nanti saya share. Siap, syukron Soalnya- Ustadz. Soalnya jawabannya perinciannya banyak. Jadi kalau begini begitu, kalau begini begitu. Jadi jawabannya kebanyakan tafsil, diperinci. Nanti saya ini dicarikan referensinya yang terpercaya ya. Siap, Oke, Wak. syukron Ustadz. Iya, siap Ustadz. Diingetin aja apa istilahnya, pertanyaannya diingetin di grup. Japri boleh. Musik yang liriknya mengkritik apakah termasuk tercela apa terpuji? Ya tergantung. Kan tergantung ya, yang ngeritik hal yang terpuji atau hal yang tercela begitu. Gitu ya. Kalau mengkritik Islam ya, kenapa harus sholat taraweh, kenapa harus syahadat, ya jadi tercela. Kalau mengkritiknya soal korupsi ya, supaya membangkitkan keadilan, ya jadi terpuji gitu ya. Udah itu mah langsung dijawab. Jadi tergantung, kalau mengkritik apa namanya, hal yang terpuji ya jadi terpuji. Kalau mengkritiknya hal yang tercela ya tercela. Maka musiknya juga sama, mengikuti hukumnya. Tinggal nanti mungkin dipertimbangkan bahasa yang dipilih kira-kira menyakiti hati orang tidak begitu. Jadi bahasa yang dipilihnya juga menyakiti hati orangnya juga dipertimbangkan. Karena dalam Islam itu menyakiti hati orang itu punya tempat yang tinggi ya. Punya tempat yang tinggi yang harus diperhatikan. Meskipun pada kenyataannya terlihat bagus, ngingetin orang ya. Ngingetin orang, tapi kalau di hadapan umum itu bisa jadi ada dosanya karena sisi adanya, menyakitinya. Ya, jadi kamu jangan begitu, tapi di hadapan umum gitu, ya itu bisa mengingetinnya berpahala, tapi pahalanya kalah sama menyakiti hatinya. Sehingga yang bagus ngingetin itu ya 4 mata, japri begitu ya. Kecuali kalau udah ahli fasek ya, ahli fasek itu yang udah nggak punya malu gitu, itu bisa diumumkan gitu. Udah begitu ya Raja ya. Dewan Pales itu bagus, mengkritik soal keadilan DPR ya, wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Bagus. Ya. Oh iya, lupa ya, hampir lupa. Kita Fatihah sejenak buat almarhumlah Kiai Haji Mahrus Ali, salah satu 3 tokoh Lirboyo itu.
penerus ketiga berarti, yang jadi ayahnya Kiai Kafa, Kiai Anim, Kiai Zamzam sekarang. Sekarang bertepatan 6 Ramadan itu ya haulnya beliau gitu. Jadi mudah-mudahan dapat barokahnya ya. Beliau itu ulama yang lengkap ya. Jadi aktif di kenegaraan ya. Jadi dalam soal kenegaraan itu juga apa istilahnya aktif. Jadi ketika Abdul Karim ini meninggal, diteruskan oleh dua menantunya yang luar biasa, yaitu Marzuki Dahlan dan Mahrus Ali begitu. Nah, ini kerjasama yang pas ya, yang epik, yaitu Kiai Marzukinya fokus di dalam, kemudian ya fokus di dalam ngurusin santri begitu, Kiai Mahrusnya fokus di luar begitu, bilateral kepada kenegaraan, ketemu Soekarno, kemerdekaan, penjajahan gitu ya. Itu luar biasa. Dan beliau juga mendirikan IAIT Tribakti ya, Tribakti Lirboyo, yang kuliahan Lirboyo juga beliau yang mendirikan Kiai Mahrus Ali gitu. Jadi luar biasa. Dan jasa yang paling besar Kiai Mahrus Ali itu membuat badan dzuriyah. Jadi badan organisasi keluarga yang harus murni keturunan Abdul Karim gitu. Di Lirboyo. Makanya Lirboyo bisa sekompak ini, sekuat ini, salah satunya jasanya beliau Kiai Mahrus Ali dibentuk badan keluarga. Fungsinya sangat ini ya, sangat besar sekali, karena kita sering melihat pesantren-pesantren di Sunda khususnya yang saya kenal, yang saya istilahnya amati, itu banyak pesantren di Jawa Barat itu konflik keluarga ya, yang perang uah begitu ya, sesama kiainya, menantunya begitu ya, perang keluarganya, berebut tahtalah begitu, itu banyak sekali, sehingga apalagi menantunya yang lebih maju ini diserang sama anaknya begitu ya, sehingga yang jadi mantu keluar dari daerah itu santrinya malah ikut ke mantunya karena lebih hidup begitu. Ini sering terjadi lah di Jawa Barat itu. Nah, luar biasanya Lirboyo dengan dibentuknya badan keluarga itu, sehingga ditunjuk di apa istilahnya penunjukan itu, pengangkatan lewat penunjukan itu disebut apa? Nah, diaklamasi itu setiap kurun itu diaklamasi, disetujui siapa yang paling sepuh begitu, siapa yang disepuhkan. Sekarang yang disepuhkan ya Kiai Haji Anwar Mansur begitu ya. Kemudian yang kedua Kiai Kafa gitu. Selanjutnya Kiai Anim, Kiai Zamzam. Jadi nanti mentoknya di situ, nanti pemutusnya begitu. Pemutus kebijakannya di situ yang paling sepuh begitu. Jadi bolehlah berseteru, itu manusiawi ya, sesama keluarga, tapi ketika berseteru kemudian rapat keluarga ya, namanya BPK2L, badan apa itu, pokoknya Dzuriyah Pondok Pesantren Lirboyo. Itu nantinya perseteruan itu selalu ada jalan keluar dengan ditengahi oleh kiai-kiai sepuh begitu yang disepakati begitu. Itu luar biasa. Hingga sekarang Lirboyo kompak, alhamdulillah. Ya. Bahkan luar biasanya sampai naikin harga pasar warung yang ada di Lirboyo itu harus melalui BPK2L. Naik 500 perak aja tiap warung itu harus melalui BPK2L. Jadi seragam, harga warung di Lirboyo itu seragam. Keren. Jadi ini yang perlu istilahnya diambil pelajarannya bagi istilahnya instansi-instansi pendidikan di Jawa Barat gitu, bahkan nasional. Ini luar biasa, Lirboyo punya badan keluarga, sehingga perseteruan antar keluarga itu sangat bisa diredam, sangat bisa diambil jalan keluarnya gitu ya. Maka dengan bertepatannya haul beliau ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah, dapat barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita mulai lagi dikit lagi ya. 22.30 nih. Kasihan yang besok masih kerja. Suaranya jelas, suaranya jelas. Aman, Ustaz. Aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalil selanjutnya ya. Di hari-hari bahagia itu banyak ininya, banyak dalilnya. Waruya dan diriwayatkan Ana Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Annaha sungguhnya Siti Aisyah itu qalat berkata, siapa Siti Aisyah? Kuntu pernah ada siapa aku, yaitu al-abu bermain siapa aku, bil banati dengan boneka-bonekaan. Bil banati dengan boneka-bonekaan. Jadi Barbie itu udah pernah dimainkan oleh Siti Aisyah. Ya, jadi boneka-bonekaan waktu kecil itu diperbolehkan bermain inda Rasulillahi di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil kan suka main boneka-boneka gitu ya. Itu diperbolehkan. Ini buktinya Siti Aisyah waktu itu pernah bermain boneka-bonekaan di samping Rasulullah. Kok bisa ya? Karena Siti Aisyah dinikah umur 9 tahun, bayangin. 9 tahun kan masih kecil ya. Masih suka boneka, masih suka main-main Barbie begitu ya. Tidak terpikirkan hal-hal yang dewasa begitu, tidak. 9 tahun loh. Anak SD bekas berapa? Iya, kelas 3 SD, bayangin kalau sekarang itu 9 tahun. Ya wajar ya, masih kekanak-kanakan. Jadi Siti Aisyah pernah main boneka-bonekaan di samping Rasulullah SAW. Qalat berkata siapa Siti Aisyah, wakana dan ada apa kelakuan, itu yakti datang nih kepadaku, siapa sawahibu teman-temanku. Jadi ketika bermain, ya banyak juga yang seumuran Siti Aisyah 9 tahun, ini datang menemani Siti Aisyah. Li bagiku. Fakun maka ada siapa sawahib itu dari dekina itu. Yatakonna berkerudung begitu. Menutupi kepala siapa sawahib min Rasulillahi karena adanya Rasulullah SAW. Jadi malu. Kalau datang Rasulullah malu. Berkerudung, dikerudungin dulu begitu. Ya menutup aurat begitu ya. Luar biasa. Maka dan ada siapa Rasulullah SAW itu ya suruh gembira siapa kanjeng Nabi lima ji'ihina karena datangnya sawahib. Ilaya kepadaku. Jadi senang karena Siti Aisyah ada yang nemenin gitu loh. Fayal abda maka bermain-main siapa sawahib ma'i besertaku. Wa fi riwayatin dan itu dalam riwayat yang lain anna nabi adapun kanjeng Nabi SAW itu qala bersabda siapa kanjeng Nabi laha kepada Siti Aisyah yauman pada suatu hari. Pada suatu hari ketika Siti Aisyah sedang bermain boneka-bonekaan itu, kanjeng Nabi dengan romantisnya kepada istrinya melihat juga istrinya masih kecil, jadi kanjeng Nabi juga ikut menurunkan sifatnya jadi kekanak-kanakan. Jadi ikut main. Nih luar biasa. Ma hadza kata kanjeng Nabi, ini apa? Ma adapun apa itu hadza ini atau boleh dibalik. Ma itu apa hadza adapun ini? Ini apa? Wahai istriku, ya Neng ini apa Neng? Ke umur 9 tahun itu. Lagi main boneka-bonekaan Siti Aisyah, kanjeng Nabi ikut main. Ini apa? Kalau lagu Roma Irama itu piano itu. Piano, mari-mari piano. Ya, Pak Guru yang ini apa namanya gitu ya. Jadi ini apa gitu. Qalat berkata siapa? Siti Aisyah banati, yaitu boneka-bonekaanku. Luar biasa. Qala berkata siapa kanjeng Nabi, fama hadzal ladzi arafi wasatihin, fama maka itu apa hadza adapun hadzal ladzi adapun perkara ini aro yang melihat siapa aku fi wasatihina di tengah-tengahnya, maksudnya di tengah perutnya banati. Qalat berkata menjawab siapa Aisyah, farasun ini kuda. Farasun itu kuda, ini kuda. Qala menjawab lagi siapa kanjeng Nabi, ma hadzal ladzi alaihi, ma itu apa? Hadzal ladzi adapun perkara ini alaihi yang atas, yang ada di atas faros. Qalat menjawab siapa Siti Aisyah, janahatani, janahani, ini 2 sayap. Kemudian kata kanjeng Nabi, qala berkata siapa kanjeng Nabi, farasun lahu janahani,
emang ada kuda yang punya sayap gitu. Kata Kanjeng Nabi, farasun, apakah adapun kuda itulahu itu bagi faros janahani adapun 2 sayap? Emang ada kuda yang ada sayapnya, Pegasus gitu? Qolat berkata siapa Siti Aisyah, awama sami'ta, apakah tidak mendengar siapa engkau annahu kepada sungguhnya kelakuan itu karena pernah ada itu li Sulaimana bagi Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam apa khailun kuda laha yang itu bagi khailun janahani ajnihatun adapun sayap-sayap. Emang Kanjeng Nabi belum pernah tahu toh Nabi Sulaiman juga punya kuda yang bersayap. Ini luar biasa. Jadi istrinya bermain, Kanjeng Nabi juga ikut bermain, romantis begitu ya. Jadi enggak, oh ini haram, hayo haram siapa? Malaikat melabus. Qolat berkata, jadi rukhsah bagi anak kecil main boneka-bonekaan itu rukhsah begitu. Qolat berkata siapa? Kenapa? Dalam Ihya nanti dijelaskan itu supaya melatih rasa kasih sayangnya perempuan, keibuannya begitu. Kadang-kadang yang punya adik laki-laki itu diacak-acak sama adiknya yang laki-laki. Ini monsternya, oh ditajongan, nugas diatur, dikasih rumah, ditajongan, ini monsternya. Kata adiknya begitu. Qolat berkata siapa? Siti Aisyah, fadohika maka tersenyum siapa Rasulullah SAW hatta badat sehingga terlihat apa nawajiduhu gigi depannya Kanjeng Nabi. Ketawa tersenyum kelihatan. Wal hadis adapun hadis itu mahmulun diarahkan indana menurut kami ala adat sibyani atas kebiasaannya anak-anak kecil fittikhadhi surati dalam menjadikan gambar minal khazafi dari ya semacam ini tadi tembikar tembikar itu apa? Tanah liat itu kayak genteng gitu. Kan bisa dibentuk tuh kalau bahasa itu. Warriqoi dan kertas. Kertas kan juga bisa dibentuk gitu. Daun juga boleh, ya, riko itu bisa daun bisa kertas. Pokoknya yang dibuat alat tulis. Min ghairi takmili suratihi tanpa menyempurnakan gambarnya itu tadi ittikhadhi surah. Bidalil 5 dengan dalil perkara ruya yang diriwayatkan apa fiba diriwayati dalam sebagian riwayat rupanya annal farosa sungguhnya kuda itu karena ada itulah bagi faros apa janahani 2 sayap min riqain dari tadi kertas. Jadi riwayat yang lain yang melengkapi bahwa sayapnya itu terbuat dari kertas begitu. Kan berarti kan enggak sesungguhnya kan. Waqalat dan berkata siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha dakhala masuk alayya atasku siapa Rasulullah SAW wa indi dan halnya itu di sampingku jariyatani adapun 2 budak perempuan. Ini balik lagi ke cerita yang tadi. Redaksi yang melengkapi cerita tadi. Tugoniyani yang bernyanyi siapa jariyatani biginain dengan lagu bigina ibu asin dengan lagu tanah buas itu lagu yang mengingatkan peristiwa buas itu perang buas. Fadaja'a maka tidur miring siapa Kanjeng Nabi alal firasi di atas tikar atau kasur boleh. Wahawala dan mengalihkan siapa Kanjeng Nabi memalingkan boleh wajahu kepada wajahnya Kanjeng Nabi. Jadi membelakangi gitu tapi sambil dengerin. Fadakhala maka masuk siapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar ayahnya tadi. Ya, ini kan melengkapi redaksi yang tadi. Radhiyallahu anhu fantahara maka membentak siapa Abu Bakar nih kepadaku Siti Aisyah. Ari mana? Gitu kan wajar ya. Ayah kepada anaknya begitu. Ari mana? Waqala dan berkata siapa Kanjeng Nabi mizmaru syaitani. Oh ulangi Abu Bakar ya. Waqala dan berkata siapa Abu Bakar mizmaru syaitani adapun sulingnya setan itu inda Rasulillahi di samping Rasulullah. Ini istifham, kasih tanda tanya. Kasih tanda tanya. Apakah sulingnya setan itu inda Rasulillahi dimainkan di samping Kanjeng Nabi? Kata Abu Bakar.
Fa'akbala maka menghadap alaihi atas Abu Bakar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala dan berkata siapa kanjeng Nabi, da'huma, biarin jariyatan. Gak apa-apa, biarin. Falamma ghafala maka ketika lalai siapa Abu Bakar, ketika meleng gitu, gomaztu maka mengedip, ya isyarat dengan kedipan mata. Gomaztu maka mengedip siapa aku huma kepada jariyatani. Fakhrajata maka keluar siapa jariyatani, ya isyarat supaya udah gitu loh. Jadi ngedip, udah. Orang dicarekan ibu bapak orang. Udah. Wakana dan ada apa hadzal yaum itu yaumu idin, itu yauma idin hari raya Idul Fitri. Yal abu yang bermain fihi dalam yaum id siapa as-Sudanu orang Sudan, ya tadi Habasyah itu Sudan. Bidaroki dengan tameng wal hirabi dan tombak. Fa in masa'atu dan ada kalanya meminta siapa aku Rasulullah kepada Rasulullah wa imaqala dan ada kalanya berkata siapa kanjeng Nabi tashtahina apakah menginginkan siapa engkau istriku tangzurina hanya menonton siapa kamu Siti Aisyah mau nonton enggak Fakultu maka berkata siapa aku na'am ya mau kanjeng Nabi mau nonton. Fa'aqama maka memberdirikan siapa kanjeng Nabi ini kepadaku waro'ahu di belakang kanjeng Nabi. Wa khoddi hanya adapun pipiku itu ala khoddihi di atas pipinya kanjeng Nabi nempel sambil nonton nempel pipi gitu. Romantis ya. Wa yaqulu dan berkata siapa kanjeng Nabi dunakum teruslah kalian ya Bani Arfidata hei keturunan Arfidah itu Sudan itu Habasyah sama. Hatta idza malil itu sehingga bosan siapa aku. Kalau berkata siapa kanjeng Nabi, hasbuki, apakah udah cukup? Tanda tanya, hasbuki, cukup belum? Udah belum? Qultu menjawab siapa aku Aisyah, na'am, udah kanjeng Nabi. Jadi sama bosan kan? Kalau berkata siapa kanjeng Nabi, fadhabi, ya udah tuh, yuk. Pergilah engkau perempuan. Wa fi sahih Muslimin dan itu dalam redaksi Sahih Muslim, fawadatu maka meletakkan siapa aku rosi kepada kepalaku ala mangkibihi atas pundaknya kanjeng Nabi. Jadi di sini riwayatnya Imam Muslim di pundaknya. Ya, jadi dagunya nempel ke pundak ketak-tak begitu. Faja'altu maka menjadikan menjadi siapa aku bukan menjadikan. Ini makna tiba-tiba. Angzuru itu menonton siapa aku ilala bihim kepada permainannya Habasyah atau Sudan. Bani Arfidah boleh. Hatta kuntu sehingga ada siapa aku anaya aku itu aladhi orang insaraftu yang bubar siapa aku ya. Sampai aku yang bosen gitu. Itu melengkapi hadis yang tadi. Fahadhil ahadisu maka adapun hadis-hadis ini dari awal kuluhaya semuanya hadis itu fi sahihaini lagi-lagi ditegasin. Ini Bukhari Muslim loh. Ada ya. Wahwa adapun hadhil ahadis itu nasun dalil nas yang jelas sorihun tegasnya jelas fi annal ginaa dalam sungguhnya musik wal la'ba dan bermain itu laisa tidak ada apa gina dan la'bu itu biharomin haram. Ini dalil yang menegaskan bahwa musik dan lagu itu bermain itu tidak haram. Jadi game itu juga tidak haram pada dasarnya. Cuman tadi itu tinggal ditimbang ini hari nanti peringatannya beginilah saya bocorkan ya. Boleh memang boleh. Sebagaimana nanti Imam Ghazali mengatakan sebagaimana perkara dosa kecil jika terus dilakukan menjadi dosa besar. Perkara mubah yang boleh juga kalau terus dilakukan jadi dosa kecil. Jadi jangan terlalu banyak juga, gitu loh. Jangan terlalu sering juga. Boleh hanya pada waktu-waktu sekedarnya tertentu. Tapi unggal poe nanti jadi dosa kecil. Unggal poe terus dosa kecil jadi dosa besar. Unggal poe terus gede juga nggak gunung. Begitu. Jadi Imam Ghazali bilang sebagaimana dosa kecil kalau terus-menerus jadi dosa besar, juga perkara mubah yang boleh nih kalau terus-menerus jadi dosa kecil gitu. Itu peringatannya. Jadi meskipun boleh jangan jadi pembenaran akan hawa nafsu begitu. Wah, bonang iyo cuk ihya nggak bisa gitu. Dengar lagu juga akhirnya. Iya, mendengar lagu sama boleh tapi jangan terus-menerus begitu. Dah, wafiha dan itu
dalam ahadis dilalatun adapun petunjuk ala anwa'in atas beberapa macam minarukhsi dari keringanan syariat. Al awalu adapun yang pertama itu al-abdu permainan. Wala yukhfa dan tidak samar, wala yakhfa dan tidak samar apa adatul habasyati kebiasaannya orang Habasyah firoksi dalam berjoget walabi dan bermain. Nah, jadi rukhsah bermain itu juga boleh apalagi dalam keadaan yang diperbolehkan. Ya hukumnya mengikuti. Wasani adapun yang kedua itu fi'lu dzalika melakukan itu la'bu itu waroksu fil masjidi di masjid rukhsah juga. Jelas ya? Fil masjidi boleh. Rukhsah. Wasalisu adapun yang ketiga itu qauluhu sabdanya Kanjeng Nabi SAW, dunakum rupanya dunakum ya arfidah. Teruslah kalian wahai Bani Arfidah. Wahada adapun ucapan ini dunakum ya Bani Arfidah itu amrun perintah. Isim fi'il dunakum ay khud. Ya. Kayak soh ay uskut. Ya, itu isim fi'il. Itu amrun perintah bil la'bi dengan bermain. Waltimasun dan meminta bahkan lahu kepada la'bu. Fakaifa maka hanya bagaimana bisa yuqaddaru dikira-kirakan apa kaunuhu adanya amrun min nabi itu? Apa kaunuhu adanya amrun min nabi? Itu haraman haram. Kanjeng Nabi nyuruh masa haram? Kumaha sih? Keren ya. Warabi adapun yang keempat itu manuhu mencegahnya Kanjeng Nabi li Abi Bakrin kepada Sayyidina Abu Bakar wa Amrin dalam satu riwayat kan tadi kan Abu Bakar melarang 2 jariyah, Umar melarang Habasyah tadi dalam satu riwayat anil ingkari dari mengingkari tadi permainan di masjid di depan Kanjeng Nabi, watagiri dan merubah keadaan, wata'lilihi dan mengalasinya atau alasannya Kanjeng Nabi bi anahu dengan sungguhnya yaumul la'bi dengan sungguhnya yaumul la'bi itu yaumu idin hari raya huwa tegasnya adapun yaumul id itu waktu sururin waktu bahagia. Itu waktu sururin waktu bahagia. Wa hadza adapun ini la'bu itu min asbabis sururi termasuk dari sebab-sebabnya bahagia. Jadi intinya yang keempat ini Kanjeng Nabi mencegah Abu Bakar dan Umar itu menunjukkan bahwa kalau hari raya gembira itu ya boleh begitu ya. Wal khamisu adapun yang kelima itu wuqufuhu berdirinya Kanjeng Nabi tawilan dengan waktu yang lama dalam waktu yang lama fi musyahadati dalika dalam menyaksikan la'bul habasah wa samaihi dan mendengarnya Kanjeng Nabi kepada la'bul habasah limuwafaqati Aisyah karena menyesuaikan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa fihi dan itu di dalam wuqufuhu dalilun adapun dalil ala anna husnal khuluqi atas sungguhnya bagusnya akhlak fi tatibi qulubin nisa'i dalam membahagiakan hati perempuan wasibyani dan anak kecil dalam hal main boneka-bonekaan tadi bi musyahadatil la'bi dengan menonton permainan itu ahsanu lebih bagus min khusyunati zuhdi daripada kerasnya zuhud. Iya goblok. Wat taqasyufi dan keras fil imtina'i dalam melarang wal man'i dan tegasnya melarang minhu dari la'bu. Jadi membahagiakan hati anak kecil dan perempuan itu lebih bagus daripada mendahulukan kerasnya zuhud. Ini dalil yang nyata begitu. Jadi Kanjeng Nabi jadi menurunkan derajatnya karena untuk demi menyenangkan perempuan begitu. Jadi siapa di sini yang paling perhatian kepada apa istilahnya tema emansipasi wanita begitu. Kanjeng Nabi ya. Yang paling emansipasi wanita itu ya Kanjeng Nabi. Katanya Ibu kita Kartini, ya Kanjeng Nabi duluan. Ya. Luar biasa. Yang asalnya perempuan dianggap aib, kalau orang jahiliyah melahirkan perempuan dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin wa idza apa itu? Bi ayyi dzambin kutilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin su'ilat. Itu kan sebagai
rekam abadi bahwa kaum jahiliyah kalau melahirkan anak perempuan itu dianggap aib keluarga. Nggak mau, ya, punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nanti akan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dengan apa? Dosa apa kamu dikubur hidup-hidup? Itu menjadi hujah bagi kaum jahiliyah yang melakukannya begitu. Dan masih banyak lagi hadis yang mengutamakan punya anak perempuan itu sangat banyak sekali. Kemudian umuka, suma abika itu juga luar biasa. Ini kan menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Ketika haid juga sama. Di antaranya ketika haid ya. Ketika haid ini kaum jahiliyah mengurung perempuannya. Jadi dikurung juga boleh keluar, dikurung, dianggap kotor, dianggap hina. Sehingga turunlah ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fatazilun nisaa fil mahid. Boleh makan bareng, boleh biasa berkegiatan bareng biasa, yang penting jangan dijima kalau itu istri begitu. Jadi luar biasa yang menjunjung tinggi derajat wanita ya Kanjeng Nabi begitu. Nah, di sini luar biasa yang kelima ini bahwa membahagiakan hati wanita, anak kecil, ya, itu lebih bagus daripada kerasnya zuhud. Wasadisu adapun yang keenam itu qauluhu, ucapannya Kanjeng Nabi SAW, ibtidaan dengan memulai li Aisyah kepada Siti Aisyah atas tahina antang zuri, mau nonton enggak? Apakah menginginkan siapa engkau perempuan antang zuri kepada menonton siapa engkau perempuan? Walam yakun dan tidak ada apa zalika itu qauluhu atas tahina antang zuri, itu anid dirorin dari terpaksa ila musyahadatil ahli kepada menenangkan istri, khaufan karena takut, min ghadabin dari marahnya istri, au wahsyatin atau istilahnya apa istilahnya wahsyah itu gersah, bahasa Jawa itu gersah, Indonesianya apa ya? Merasa riwuh itu loh. Risihnya ahli, risihnya istri. Fa innal timasa, karena sungguhnya meminta itu tidak subiko, jika didahului apa iltimas, rubah makana maka terkadang ada apa arrodu menolak, itu sabab bawah syatin menjadi sebabnya itu risih. Wahwa adapun rod itu mahzurun dikhawatirkan. Fayuqaddamu maka didahulukan apa mahzurun perkara yang dikhawatirkan ala mahzurin atas perkara yang dikhawatirkan yang lain. Fa'ama ibtida'us su'ali, maka adapun memulai bertanya itu farahajata maka tidak ada kebutuhan itu maujud fihi di dalam ibtida'is su'al. Jadi ada hikmah dalam kata-kata Kanjeng Nabi mau nonton enggak, ya. Kanjeng Nabi menawarkan seperti itu bukan karena terpaksa ingin menyenangkan hati istri. Jadi bukan karena suami takut istri, bukan begitu. Itu muncul dari memang untuk tatibi qulubin nisa, itu memang sangat sayang begitu. Intinya begitu ya. Kemudian kita baca dulu bentar. Walam yakun zalika anid dirarin ila musa'adatil ahli khaufan min ghadabin aw wahsyatin. Fa inal iltimas idza subiko rubama kana ar-raddu sabab wahsyatin. Wa huwa mahdhurun. Fa yuqaddamu mahdhurun ala mahdhurin. Jadi maksudnya begini. Kalau Siti Aisyah minta duluan gitu loh. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi menolak. Ini kan bikin bete. Nah, itu dilarang, nggak boleh. Istri Kanjeng Nabi kok bete kepada Kanjeng Nabi begitu. Maka untuk mencegah perkara yang dilarang itu Rasulullah menawarkan yuqaddamu mahdhurun ala mahdhurin begitu. Jadi sebetulnya memulai meminta itu bukan hal yang dibutuhkan, tapi hanya demi untuk menghindari begitu, menghindari mahdzur ala mahdzur. Intinya begitu. Intinya bukan karena
takut istri, tetapi karena sayang kepada istri justru begitu. Wasabi adapun yang ketujuh itu aruh satu meringankan fil ginai dalam nyanyian, wadorbi dan menabuh, bidufi dengan alat terbangan itu. Minal jariyata ini dari dua budak perempuan. Ma'anahu beserta sungguhnya Abu Bakar itu syabaha menyerupakan siapa Abu Bakar zalika kepada itu duf bimizmari syaitoni dengan sulingnya setan. Wafi dan itu di dalam hadis bayanu annal mizbaro adapun menjelaskan sungguhnya suling al muharram yang diharamkan itu ghairu dzalika bukan yang seperti duf, bukan yang seperti apa yang jariyatani lakukan. Wasaminu adapun hikmah yang ke-8 itu anna Rasulullah SAW itu karena ada siapa apa kelakuan itu yaqra'u mengetuk sam'ahu kepada pendengarannya Kanjeng Nabi, sam'ahu kepada pendengarannya Kanjeng Nabi, apa sautul jariyatani suaranya dua budak perempuan. Wahwa hanya adapun Kanjeng Nabi itu muttajiun sedang tidur miring. Walau kana dan jika ada apa kelakuan itu yudrobu dimainkan, itu yudrobu dimainkan apabila autari dengan gitar. Fi maudiin dalam suatu tempat lama jawaza ketika walau kana yudrobu bil autar fi maudiin lama julus sama likorisotil autar. Aduh, ini agak susah dipahami nih yang walau kananya. Walau kana yudrobu bil autar fi maudiin lama jawaza begitu ya. Ini la-nya la taukid, maknya nafi. Lama jawaza maka tidak memperbolehkan. Ajulusa kepada duduk sama di tempat itu. Ya, begitu ya. Walau kana dan jika ada apa kelakuan itu yudrobu dimainkan apabila autari dengan gitar fi maudiin dalam suatu tempat lama jawaza pasti tidak memperbolehkan siapa Kanjeng Nabi gitu loh. Pasti tidak memperbolehkan siapa Kanjeng Nabi al-julusa kepada duduk sama di tempat itu, bukan sama di tempat itu likor isautil aswati untuk mengetuk suara gitar samahu kepada pendengarannya Kanjeng Nabi. Jadi kalau seandainya yang dimainkan gitar waktu itu pasti Kanjeng Nabi melarangnya begitu. Ya, Faya dulu maka menunjukkan karena yang dimainkan bukan gitar, Kanjeng Nabi mendengarnya begitu. Berarti kan menunjukkan boleh. Faya dulu maka menunjukkan apa hadis ini ala anna sautan nisa'i atas sungguhnya suara perempuan itu ghairu muharramin tidak diharamkan selama tidak membangkitkan syahwat ya. Kalau suaranya membangkitkan syahwat haram. Tahrim sautil mazamiri seperti haramnya suara suling. Jadi enggak seharam itu begitu. Bal inama yahrumu tetapi haram apa sautu nisa indah khaufil fitnati. Nah ini ketika takut dorongan zina. Fitnah di sini adalah dakwatu zina. Ketika dikhawatirkan dorongan zina yaitu suara-suara yang meresahkan. Yang suka ada pranknya ya, kalau video kayaknya apa pas dibuka tuh suara meresahkan bangke momen pas panik HP-na luncat deh di kelas deh hese maru mana gitu dia besuton marukna nonton fahadhil maqayisu maka adapun dalil kias-kias ini wan nususu dan dalil-dalil nas ini itu tadi dulu menunjukkan apa hadhihi ala ibahatil ginai atas memperbolehkan lagu waroksi dan joget wadorbi dan
memainkan musik, bidufi dengan terbangan, wala'bi dan bermain, bidaroki dengan tameng, walhirobi dan tombak, wanadri dan memperbolehkan menonton, ya, nonton konser, ilarok silhabasati kepada pertunjukan jogetnya orang Habasyah, wazanuji dan orang Januzi, fi auqati sururi dalam waktu gembira, kulihaya semuanya, dari mulai itu gina, kulihaya semuanya gina ila akhirih. Kiasan karena menyamakan ala yaumil idi pada hari raya. Fainahu maka sungguhnya yaumul id itu waktu sururin, waktu gembira. Jadi di momen-momen gembira yang lain juga diperbolehkan, dikiaskan dengan dalil yang sesungguhnya pada hari raya. Misalkan Isra Mi'raj, apalagi Maulidan, begitu diperbolehkan. Tadi kan udah dicontohkan, anak hafal Quran, apalagi tadi dihitan, dan masih banyak lagi nikahan gitu ya. Itu kan pokoknya waktu surur. Kiasnya dalil ini. Meskipun dalil nyatanya pada hari raya Idul Fitri, tapi esensinya adalah waktu surur. Wa fi maknahu, dan itu searti dengan yaumul id, yaumul ursi. Nah ini, adapun hari nikahan, wal walimati dan walimah safar misal, wal akikati dan akikah, wal khitani dan sunatan, wa yaumil kudumi dan harinya datang, minas safari dari perjalanan jauh. Istrinya misalkan bikin kejutan, suaminya udah kerja luar kota berapa bulan begitu ya. Pas datang ke rumah itu udah joget-joget, stripis. Wasairi as babil farahi dan seluruh sebab-sebab kegembiraan. Wahwa adapun sairu asbabil farah itu kuluma setiap perkara ya juzu yang boleh bihi dengan ma apa al farahu gembira syar'an menurut syariat. Jadi tetap timbangannya adalah syar'an, gembira yang diperbolehkan menurut syariat. Wa yajuzu dan boleh apa al farahu gembira bi ziyaratil ikhwani dengan mengunjungi saudara, waliko ihim dan bertemu ikhwan, wajtima ihim dan berkumpul dengan ikhwan, fi maudiin wahidin di satu tempat, reuni gitu, ala to'amin atas satu makanan, ya, makan bareng, ngaliwat begitu, jadi boleh, hukumnya ngaliwat boleh, iya ulumuddin, au kalamin atau ucapan, bahwa maka adapun ziaratil ikhwan, karena itu juga keadaan yang menggembirakan, aidan hanya juga itu madzinatu samai, dugaan bolehnya mendengarkan musik. Reuni ada musiknya, boleh. Anniversary, atau CTC, Cianjur Tiger Club, gitu boleh. Asal yang mubah juga gembiranya jelas, begitu ya. Gembiranya jelas, khitbah. Bukan yang nggak jelas lah begitu. Selama tentunya ya, ini hanya membahas musiknya saja. Selama tidak dicampuri dengan homer, wah udah jelas itu ya. Udah jelas haramnya. Dah, wasadisu wallahu a'lam. Ini luar biasa nih. Keadaan yang kelima ini luar biasa ya. Itu intinya yaumus surur, di keadaan-keadaan yang menggembirakan. Dalilnya jelas Bukhari Muslim ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.